Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam saudara-saudara sekalian. Pada kesempatan ini saya membuat sebuah pernyataan publik tentang siapa menguasai narasi di Papua. Tentu bukan sebuah judul yang biasanya. Ini adalah sebuah judul yang spesifik. Judul ini mau berbicara tentang saat korban tidak lagi didengar dan narasi itu dikuasai oleh mereka yang memiliki relasi kuasa. Saudara-saudara sekalian, keadilan adalah kata yang seringkali kita ucapkan, tetapi tidak selalu kita pahami dengan cara yang sama. Bagi negara misalnya, keadilan sering diartikan sebagai penegakan hukum, ketertiban, dan stabilitas. Bagi aparat keamanan sendiri, keadilan bisa dimaknai sebagai menjaga keamanan, mengendalikan konflik, dan memastikan negara tetap hadir. Tetapi bagi rakyat yang hidup di tengah-tengah luka, ketakutan, kehilangan keluarga, kehilangan tanah, dan kehilangan rasa aman, keadilan punya arti yang jauh lebih dalam. Bagi rakyat, keadilan bukan hanya soal pasal-pasal yang tertuang di dalam hukum, bukan hanya soal laporan resmi, bukan hanya soal siapa yang dianggap salah dan siapa yang dianggap benar. Bagi rakyat, keadilan adalah ketika suara mereka didengar, ketika luka mereka diakui, ketika korban tidak lagi dihitung hanya dalam angka, dan ketika kebenaran tidak hanya ditulis oleh pihak yang berkuasa atau memiliki relasi kuasa. Karena itu kita perlu berani mengatakan bahwa keadilan tidak bisa didefinisikan secara tunggal. Keadilan menurut rakyat belum tentu sama dengan keadilan menurut negara. Keadilan menurut korban belum tentu sama dengan keadilan menurut aparat keamanan. Sebenarnya disinilah masalah Papua menjadi sangat kompleks. Banyak kasus kemanusiaan di Papua, baik di Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Barat Daya, dan hampir di seantero tanah Papua, tidak kunjung menemukan jalan keluar bagi penyelesaian masalah tersebut. Bukan semata-mata karena masalahnya tidak bisa diselesaikan, tapi karena ada persoalan yang lebih dalam. Siapa yang memiliki relasi kuasa, yang memiliki akses untuk membangun narasi. Dalam banyak peristiwa, yang paling cepat berbicara seringkali menjadi pihak yang paling dipercaya, yang memiliki relasi kuasa, tentu punya akses kepada media, yang punya jabatan, yang punya kekuatan politik, yang punya kekuatan keamanan, seringkali lebih mudah menemukan bagaimana sebuah peristiwa harus dipahami oleh publik. Akhirnya masyarakat luas tidak selalu menerima masalah yang sesungguhnya, tidak selalu mengetahui masalah yang sesungguhnya. Yang diterima dan diketahui oleh publik bisa saja adalah masalah yang sudah disusun ulang, sudah disederhanakan, bahkan sudah diedit oleh mereka yang berkuasa atau yang memiliki relasi kuasa. Korban berbicara dengan air mata, tetapi negara berbicara dengan dokumen. Rakyat berbicara dengan pengalaman, tetapi kekuasaan berbicara menggunakan siaran pers. Masyarakat adat berbicara tentang tanah dan martabat, tetapi sistem seringkali menjawab dengan bahasa proyek strategis nasional, keamanan, dan pembangunan. Maka pertanyaannya adalah, apakah kita sedang mendengarkan Papua yang sesungguhnya?
atau hanya Papua yang sudah dibingkai oleh kepentingan pihak tertentu. Konflik tidak boleh dilihat hanya sebagai benturan kepentingan, tapi juga sebagai benturan narasi. Di sini saya ingin ulangi, konflik tidak boleh dilihat hanya sebagai benturan kepentingan, tapi juga sebagai benturan narasi. Siapa yang boleh bicara, siapa yang dipercaya, dan siapa yang dibungkam adalah bagian dari relasi kekuasaan. Keadilan tidak cukup hanya dicari dalam konteks hukum, tapi juga dalam percakapan yang memberi ruang bagi mereka yang terluka untuk menceritakan pengalaman mereka sendiri. Gagasan ini sejalan dengan prinsip bahwa hukum dan keadilan perlu dibaca melalui bahasa, kekuasaan, dan narasi manusia. Seluruh konflik di muka bumi ini disusun dalam narasi. Karena itu kalau kita ingin berbicara tentang Papua dengan jujur, kita tidak boleh hanya bertanya siapa pelakunya, siapa korbannya, siapa yang melanggar hukum. Pertanyaan itu penting, tetapi tentu belumlah cukup. Kita juga harus bertanya, siapa yang pertama kali menulis cerita tentang peristiwa itu? Siapa yang punya kuasa menentukan istilahnya? Siapa yang disebut korban? Dan siapa yang disebut pengganggu keamanan? Siapa yang disebut masyarakat? Dan siapa yang disebut kelompok tertentu? Siapa yang diberi ruang untuk bicara? Dan siapa yang hanya menjadi objek laporan? Karena kadang-kadang masalah terbesar bukan hanya kekerasan yang terjadi di lapangan, tapi masalah terbesar adalah ketika kekerasan itu kemudian dijelaskan dengan bahasa yang menghilangkan wajah korban. Ketika manusia kehilangan nama, ketika penderitaan kehilangan cerita, ketika kematian hanya menjadi data, ketika pengungsian hanya menjadi catatan administratif, ketika tangisan ibu-ibu, anak-anak, gereja, adat, dan kampung tidak masuk dalam narasi resmi. Bapak Ibu Saudara-saudara, di titik itu keadilan menjadi sangat jauh. Papua tidak hanya membutuhkan keamanan, Papua membutuhkan kebenaran yang utuh. Papua tidak hanya membutuhkan pembangunan, Papua membutuhkan pengakuan atas luka. Papua tidak hanya membutuhkan negara hadir dengan aparat, Papua membutuhkan negara hadir dengan hati, telinga, dan keberanian untuk mendengar rakyat. Kita harus jujur, banyak rakyat Papua hidup dalam ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan itu tidak timbul tiba-tiba. Ia lahir dari pengalaman panjang, dari janji yang tidak ditepati, dari kasus yang tidak tuntas, dari dialog yang gagal, dan dari luka yang terus diwariskan. Maka solusi untuk Papua tidak hanya bisa datang dari pendekatan keamanan, tidak bisa hanya dari rapat-rapat di kota besar, tidak bisa hanya dari laporan resmi yang tidak menyentuh suara korban. Solusi Papua harus dimulai dari keberanian untuk membuka ruang narasi yang adil. Artinya, rakyat harus diberi ruang untuk berbicara tanpa takut. Korban harus didengar tanpa dicurigai. Tokoh adat, tokoh gereja, perempuan, pemuda, pengungsi, dan keluarga korban harus menjadi subjek utama dalam pencarian keadilan. Bukan hanya pemerintah yang menjelaskan Papua, bukan hanya aparat yang menjelaskan konflik, bukan hanya kelompok bersenjata yang mengklaim penderitaan rakyat. Rakyat Papua sendiri harus diberi tempat untuk menceritakan apa yang mereka alami. Karena tidak ada perdamaian tanpa pendengaran. Tidak ada rekonsiliasi tanpa pengakuan. Tidak ada keadilan tanpa keberanian membiarkan korban berbicara. Kita perlu membangun ruang dialog yang jujur, bukan dialog seremonial.
Dialog yang tidak sekedar mempertemukan orang dalam suatu ruangan, tetapi benar-benar memberi tempat bagi kebenaran yang selama ini tidak ditemukan. Dialog seperti ini harus melibatkan gereja, adat, akademisi, tokoh perempuan, pemuda, lembaga kemanusiaan, pemerintah, dan aparat keamanan. Tetapi semua pihak harus datang bukan untuk membelah posisi masing-masing, melainkan untuk mendengar. Karena selama masing-masing pihak datang hanya untuk memenangkan narasinya sendiri, Papua tidak akan pernah menemukan damai. Yang terjadi hanya pertarungan cerita. Yang kuat akan terus menulis sejarah, sementara yang lemah hanya menjadi sebuah catatan kaki. Keadilan bagi Papua harus dimulai dengan membongkar narasi yang tertutup. Kita harus berani bertanya, apakah cerita yang selama ini beredar benar-benar mewakili kenyataan rakyat? Apakah kematian masyarakat sipil, kematian ibu-ibu, dan kematian aparat serta kematian pilot yang diberitakan benar-benar sesuai konteks? Atau sudah diedit oleh mereka yang memiliki relasi kuasa? Atau sudah disesuaikan mewakili kepentingan pihak yang lebih kuat? Kita tidak boleh takut pada kebenaran. Kita tidak boleh takut mendengar korban. Kita tidak boleh takut mengakui bahwa ada luka kemanusiaan yang belum selesai. Sebab mengakui luka bukan berarti melawan negara. Mendengar korban bukan berarti membenci aparat. Membela kemanusiaan bukan berarti membenarkan kekerasan. Justru sebaliknya, negara yang kuat adalah negara yang berani mendengar rakyatnya. Aparat yang kuat adalah aparat yang berani dievaluasi. Masyarakat yang dewasa adalah masyarakat yang tidak mudah menerima satu versi cerita sebagai satu-satunya kebenaran. Papua membutuhkan keadilan yang lebih manusiawi. Keadilan tidak hanya bertanya siapa yang menang dan siapa yang kalah. Tetapi keadilan yang bertanya siapa yang terluka, siapa yang belum didengar, dan bagaimana kita memulihkan martabat manusia di tanah Papua. Hari ini kita perlu mengembalikan Papua dari sekedar objek kebijakan menjadi subjek percakapan. Papua bukan hanya wilayah, Papua adalah manusia. Papua bukan hanya data pembangunan, Papua adalah air mata, harapan, tanah, iman, adat, dan martabat. Kalau kita benar-benar mencintai Indonesia, maka kita harus berani mencintai Papua dengan cara yang benar. Bukan membungkam, tetapi dengan mendengar. Bukan menguasai narasi, tetapi dengan membuka ruang bagi semua cerita. Bukan dengan menutup luka, tetapi dengan merawatnya sampai sembuh. Keadilan tidak akan lahir dari narasi yang dipaksakan. Keadilan lahir dari keberanian untuk mendengar cerita yang paling sulit, paling pahit, dan paling sering disingkirkan. Dan mungkin dari sanalah jalan damai Papua bisa dimulai. Bukan dari kemenangan satu pihak, bukan dari kekalahan pihak lain, tetapi dari keberanian bersama untuk berkata, mari kita dengar korban. Mari kita buka kebenaran. Mari kita hentikan kekerasan. Mari kita pulihkan martabat manusia. Mari kita tulis ulang cerita Papua dengan keadilan, kasih, dan kemanusiaan. Karena Papua tidak hanya membutuhkan keputusan. Papua membutuhkan pemulihan. Dan pemulihan selalu dimulai dari satu hal yang sederhana, yaitu mendengar manusia sebagai manusia. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita di tanah Papua. Salam bahagia.